Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 4 ayat 41 demikian. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Saudara, Tuhan Yesus melarang keras setan-setan untuk memproklamasikan bahwa dia adalah Anak Allah justru karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang selama berabad-abad dinantikan kedatangannya. Mengapa demikian? Karena walau nampak benar, semua yang keluar dari mulut setan pasti akan menghasilkan kekacauan. Sebab memang tujuannya adalah membuat kacau sehingga orang gagal paham terhadap berita Injil dan menolak Yesus Kristus. Lagi pula saat itu konsep Mesias yang ada di benak orang Yahudi jelas berlawanan dengan apa yang firman Tuhan maksudkan. Orang Yahudi berpikir mengenai tokoh pembebas dari penjajah Romawi dan mendirikan kerajaan dunia bagi mereka. Sedangkan yang Tuhan maksudkan adalah pembebas dari belenggu dosa dan menegakkan kerajaan sorga atau pemerintahan Allah di dalam hidup orang percaya. Bayangkan betapa kacaunya kalau teriakan iblis itu dibiarkan. Orang banyak pasti akan mengangkat dia menjadi raja dunia seperti yang mereka inginkan. Jika ini terjadi, maka kacaulah misi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya berita tentang Mesias baru boleh disiarkan setelah Tuhan Yesus menggenapi seluruh karya keselamatan bagi umat manusia dan para muridnya sudah memiliki konsep Mesias yang benar. Sejak saat itulah semua orang percaya di segala tempat dan zaman diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dan diutus untuk memberitakan Injil ke seluruh ujung bumi. Saudara, memberitakan Injil dengan konsep yang salah amatlah berbahaya. Hari ini betapa banyak orang yang merasa sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya yang mereka percaya bukanlah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, melainkan salah satu dari banyak Tuhan. Atau sekedar sebagai penyembuh, pemberi berkat, dan lain sebagainya yang hanya bersifat sementara. Atau percaya mereka hanya sekedar pengakuan secara intelektual belaka. Karena itu, jika kita rindu dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang beriman yang memiliki relasi pribadi yang intim dengan Tuhan. Bertumbuh dalam pemahaman yang benar akan firman-Nya dan siap untuk diutus oleh-Nya dengan segala resikonya, kapan saja, kemana saja, dan dalam situasi apa saja. Selain itu, kita juga perlu senantiasa waspada terhadap tipu daya iblis, sebab dia tidak akan pernah berhenti berusaha menggagalkan pekerjaan Tuhan dengan cara-caranya yang licik itu. Untuk itu, mari kita mohon Tuhan memberi kita hati yang peka dan mampu mengenali dan menggagalkan setiap usaha iblis untuk mengacaukan pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, Injil dapat diberitakan secara efektif dan banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan.